Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lipiala Pariani dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Baik, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Satu, ada keadaan penduduk. Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor sebagai berikut. 1. Fertilitas atau kelahiran. Fertilitas atau kelahiran menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Selanjutnya, faktor-faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan dini. 2. Besarnya kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal, mendorong orang tua memiliki anak lebih banyak lagi. 3. Adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena penerus keturunan. 4. Tumpuan pada hari tua. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal berikut. 1. Program keluarga berencana atau KB. 2. Undang-undang perkawinan menerapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita usia 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. 3. Penundaan pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda usia pernikahannya. 4. Peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangannya hanya diberikan sampai anak yang kedua. Selanjutnya ada faktor yang kedua, yaitu mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebab kematian antara lain: 1. Sarana kesehatan yang belum memadai. 2. Tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. 3. Kurangnya gizi. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Kecelakaan lalu lintas. 6. Peperangan. 7. Bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau penghambat antara lain: 1. Meningkatnya fasilitas kesehatan. 2. Tingginya tingkat kesehatan masyarakat. 3. Makanan yang cukup bergizi. 4. Lingkungan yang bersih dan teratur. 5. Ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. 6. Keadaan negara yang damai. Selanjutnya di sini ada migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu: 1. Ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. 2. Politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan dari tetangganya. 4. Agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. 5. Kepadatan penduduk. 6. Keadaan geografis. 7. Melanjutkan pendidikan. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. 2. Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. 3. Remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain, masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri dari: 1. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. 2. Urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Yang ketiga, faktor penarik atau terdapat di kota: A. Di kota lebih banyak lapangan kerja. B. Adanya sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap. C. Kota merupakan pusat berbagai aktivitas. D. Upaya kerja yang lebih tinggi.
Selanjutnya di sini ada informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. 1. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. 2. Registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. 3. Survei penduduk adalah pemecahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Selanjutnya ada kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat 2. Tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian dan tingginya angka harapan hidup. 3. Tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi ekonomi. 4. Mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada 2 struktur sosial. Struktur sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosional. Sikap asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota penghimpunan. Yang ketiga, sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. A. Pengaruh langsung. 1. Konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. 2. Konsep kebebasan memilih dalam administrasi negara atau dalam hal ini administrasi kepegawaian. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. 3. Konsep kebebasan kontrak. Di pasar orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa menurut syarat yang telah disetujui. B. Pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri perdagangan dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Selanjutnya di sini ada poin keempat, ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, poin kelima yang terakhir di sini ada sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaiknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa membela paham demokrasi dan membela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.